Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kakak-kakak bisa menyapa adik-adik lagi. Bersama kakak, Kak Fiska, Kak Ina, Kak Yuli. Adik-adik sudah siap ibadah? Kakak-kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun adik-adik hanya dapat beribadah di rumah saja. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya yaitu Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Jangan lupa adik-adik siapkan Alkitab dan uang persembahannya ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, berkicaulah senang, harum semerbak bunga di tanah. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami, menyertai kesehatan kami, sehingga kami dapat kembali beribadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh
Yesus kasihi, kita bertemu kembali ya hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita minta tolong Tuhan dengan berdoa. Ayo anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kami dari hari ke hari selama sepekan yang boleh kami lewati. Hari ini kami bersyukur kami boleh ada di hari perhentian bersama-sama di rumah-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Kami mau disegarkan oleh firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami baca sebentar lagi. Berkati Tuhan anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan, ubahkan kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman sejak kami masih kecil. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman yang kami sampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi membawa kami semua lebih dekat kepada Tuhan dan hidup kami semakin diperbaiki dari hari ke hari, semakin cinta Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Amin anak-anak. Firman Tuhan pagi hari ini anak-anak diambil dari Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul itu ada di kitab apa coba anak-anak? Ya, kitab Perjanjian Baru. Ya, anak-anak yang bawa Alkitab kita siapkan dulu Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Nanti salah satu teman kita akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua, ya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang dibacakan oleh teman kalian. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini diberi judul ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, anak-anak pasti anak tahu apa sih artinya taat. Nah, kalau di rumah
Sebelumnya, anak-anak mungkin juga pernah melakukan firman Tuhan atau ketaatan ini di rumah. Misalnya taat sama mama papa, ya kalau dibilangin sama mama papa, pasti anak nurut sama mama papa, ya. Kemudian kalau sama kakak dikasih tahu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, anak-anak taat. Tidak berbantah-bantah kalau taat, berarti mendengarkan dan dilakukan apa yang diperintahkan sama mama papa di rumah, ya. Kalau di sekolah ada bapak ibu guru kasih tahu buat tugas, ya. Besok mau ulangan atau mau PH belajar, itu biasanya. Nanti di rumah tidak usah disuruh lagi, kita sudah tahu kita harus taat. Kalau kita taat pasti kita mendapat nilai yang baik, ya. Kita belajar mempersiapkan diri sungguh-sungguh supaya hasil PH-nya bagus, ya. Kalau ada tugas PR, ya, nah dikerjakan dengan baik PR-nya. Nanti kalau anak-anak tidak bisa atau ada kendala, boleh tanya sama mama sama papa caranya, ya. Nah, begitu juga kalau kita ada di masyarakat, kita harus taat. Misalnya ada peraturan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu peraturan yang harus kita taati. Karena kalau kita taat, kita akan terhindar dari banjir, kita akan terhindar dari penyakit, ya. Kita akan terhindar dari bau, polusi, ya. Nah, jadi anak-anak, ketaatan itu mendatangkan hasil yang baik, yang positif. Kalau anak-anak taat kepada orang tua, kepada mama, papa, berarti anak-anak juga taat kepada Tuhan. Karena mama papa kita adalah wakil Tuhan di dunia ini, ya. Nah, begitu juga anak-anak, kita harus taat kepada Tuhan dengan cara berdoa. Jangan lupa bangun tidur pagi-pagi, sebelum kita turun dari tempat tidur, kita berdoa dulu, ucap syukur kepada Tuhan, ya. Hari ini kita diberi kesempatan memasuki hari yang baru, kita ucap syukur, kita berdoa. Kemudian kita baca firman Tuhan satu ayat saja, ya. Nah, berarti firman Tuhan itu memberkati kita sepanjang hari yang akan kita lewati. Sudah anak-anak berdoa, sudah anak baca firman, baru anak-anak turun dari tempat tidur, ya. Mandi, sarapan, mempersiapkan diri untuk belajar, ya. Saat ini kan kita belajarnya online bersama Bapak Ibu guru, ya. Kita tetap harus bersiap, pakai seragam, ya. Buku-bukunya sudah disiapkan, tugasnya sudah dikerjakan, itu anak yang baik. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar juga dari Rasul Petrus, ya. Petrus dan rasul-rasul itu anak-anak adalah hamba Tuhan yang taat dan setia. Tetapi dia ditangkap anak-anak dalam firman yang kita baca pagi hari ini, dia ditangkap dan dipenjarakan. Apa yang orang baik dipenjarakan? Ya, karena Rasul Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain, dia menceritakan tentang Bapa, tentang Allah Bapa, tentang firman Tuhan, tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Nah, ini sangat dibenci oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki itu siapa mereka, ya? Mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan firman Tuhan, berdoa, taat, tetapi mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus, ya. Mereka para ibu besar, ya, dari suku ini, mereka membenci kepada Petrus, benci kepada para rasul-rasul. Mereka iri hati karena para rasul ini memberitakan tentang Tuhan. Mereka menangkap, ya, Petrus dan rasul-rasul yang lain dan memenjarakan mereka
dipenjarakan anak-anak. Masa orang berbuat baik di penjara? Nah itu karena apa? Karena dengki, iri hati. Dengki dan iri hati membuat orang menjadi jahat. Meskipun orang itu baik, kalau dia memiliki iri hati dan dengki, orang itu akan jadi jahat. Mereka lupa apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lebih suka apa adik-adik? Lebih suka mementingkan kata hatinya sendiri. Mereka tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Mereka tidak dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik pada waktu malam hari? Pada waktu malam hari saat orang-orang tertidur, penjara tempat Rasul Petrus dan teman-temannya ditahan itu sudah dikunci rapat-rapat ya anak-anak, dijaga oleh para pengawal. Tidak ada celah buat mereka bisa kabur atau mereka melarikan diri. Tapi malam itu apa yang terjadi adik-adik? Malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membebaskan rasul-rasul yang di penjara. Ya, mereka disuruh pergi ke bait Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka nggak ketakutan, dengan tenang jalan menuju ke bait Allah. Ya, mereka yakin Tuhan beserta dengan mereka. Mereka jalan ke bait Allah dan apa yang mereka lakukan? Mereka patuh akan yang malaikat bilang, memberitakan firman Tuhan di bait Allah. Nah, ketika pagi-pagi ya para penjaga, para imam-imam, mereka datang, para pejabat mahkamah agama datang ke penjara itu. Mau apa? Mau lihat mereka bagaimana nih keadaan Petrus dengan rasul-rasul yang lain. Apa yang terjadi anak-anak? Waduh, mereka kaget luar biasa. Pintu penjara masih terkunci. Tidak ada lubang, tidak ada celah, tidak ada tembok yang rusak, tidak ada pintu yang rusak. Tapi mereka melihat, loh, kok Rasul Petrus dan teman-temannya sudah di luar. Mereka sedang memberitakan firman Tuhan. Waduh, gimana caranya coba? Nah, anak-anak, kita tahu sekarang cara Tuhan menolong orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan tidak bisa kita pikirkan. Semuanya itu berlaku dengan begitu luar biasa, begitu ajaib, sehingga mereka yang jahat itu terheran-heran ya adik-adik. Kok bisa ya mereka terbebas, mereka memberitakan firman. Nah anak-anak, kuasa Tuhan tidak ada yang bisa membendung. Sama dengan anak-anak sekalian, anak-anak selagi kita masih kecil, meskipun anak-anak ada yang balita, ada yang TK, ada yang SD atau sekolah dasar, anak jangan bilang, saya nggak bisa, aduh susah. Itu namanya mengeluh. Berarti kita tidak percaya kalau Tuhan Yesus menolong. Ya, sebelum anak-anak mengatakan susah, gak bisa, anak-anak berusaha dulu. Ingat, kita sudah berdoa, pasti Tuhan akan menolong, ya. Nah, kita nggak boleh pesimis, tapi harus optimis. Tidak boleh merasa tidak bisa. Dengan Tuhan kita bisa, ya. Karena kita taat, Tuhan pasti menolong. Sama dengan Rasul Petrus itu, ya. Mereka dibebaskan sehingga para pemimpin-pemimpin itu takut. Dan mereka menangkap kembali Petrus bersama dengan rasul-rasulnya. Mereka mau diadili lagi. Bahkan lebih kejam adik-adik, mereka mau dibunuh. Tetapi kuasa Tuhan tidak dapat dihalangi oleh apapun. Ya anak-anak,
saya tidak taat kepadamu. Saya harus taat pada Allah. Saya harus taat kepada Tuhan. Saya tidak mau taat kepada manusia seperti Anda-anda, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara melayani Tuhan tapi hatinya jahat. Betul adik-adik, kalau kita seperti Rasul Petrus, kita tidak boleh takut. Kita nggak boleh takut sama manusia, tapi kita harus takut pada Tuhan. Ya, bukan takutnya seperti kita lihat hantu, takut gelap, bukan. Ya, kalau takut pada Tuhan berarti kita apa? Menjauhi apa yang dilarangnya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Seperti adik-adik saat ini, duduk manis, dengar firman Tuhan, itu bentuk ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Ya, nanti adik-adik boleh mengajarkan kepada teman-teman. Kalau temannya ada yang jahat, misalnya teman suka jahil, ngumpet-ngumpetin barang adik-adik, pukul-pukul teman, adik-adik boleh bilang jangan begitu, itu dilarang Tuhan, tidak baik. Ya, adik-adik harus beritahu, mungkin mereka lupa, beritahu yang benar. Kalau mereka berkata-kata kasar, ya, melawan, kita kasih tahu, tidak boleh, jangan melawan loh, dosa. Kan melawan itu perbuatan tidak baik, apalagi melawan sama mama papa, ya, melawan sama bapak ibu guru, melawan sama kakak, nggak boleh. Ya, kita harus taat, harus patuh. Dan adik-adik, selagi adik-adik masih kecil, jangan adik-adik takut. Kita harus berani, karena Roh Kudus menolong adik-adik. Roh Kudus selalu ada di setiap hati orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita diberi kekuatan ekstra. Nah, kekuatan itu tidak ada pada setiap orang, tapi hanya pada orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menang dari kematian, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan setiap orang yang percaya harus memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, jangan adik-adik takut, kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Seperti Rasul Paulus tidak takut, Rasul Petrus tidak takut, rasul-rasul yang lain dipenjarakan, dia tidak takut. Karena apa? Dia percaya Tuhan menolong, malaikat melindungi. Apapun yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Adik-adik juga sama. Kalau adik-adik sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik, Tuhan akan memberikannya. Segala sesuatunya akan berhasil. Nah, anak-anak, di Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku di seluruh dunia. Kamu tuh siapa? Saya, Bu Pendeta, kakak-kakak pengajar sekolah minggu, teman-teman semua, mama papa kita, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah saksi-saksi yang harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nih, kalau adik-adik lihat di gereja kita, ada kakak-kakak yang bantu ibu pendeta, bantu para petugas gereja, ya. Ada kakak Geri, kakak Dolfo. Adik-adik pasti tahu ya, pasti kenal loh sama mereka, ya. Ada Bapak Novi, ya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan lewat media elektronik, ya. Kalau tidak ada mereka, firman Tuhan saat ini nggak akan sampai ke anak-anak. Mereka diberkati Tuhan karena mereka melayani Tuhan lewat media elektronik, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan, ya, lewat apa? Online, ya. Ibu pendeta bisa memberitakan firman, kakak-kakak semua. Nah, adik-adik juga pasti bisa. Tuhan Yesus akan menolong, menguatkan, memberkati
dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mama papa yang ada di rumah dan semua, kita akan mengakhiri ibadah hari ini ya. Kita akan naikkan doa syafaat. Mungkin adik-adik ada yang berulang tahun, ada yang sakit, ada yang keluarganya sakit. Kita doakan sama-sama ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang hidup kami. Saat ini juga Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan begitu baik memberkati Rasul Petrus dan teman-temannya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan pakai kami sedari kami kecil. Tuhan, layakkan kami untuk ambil bagian memberitakan firman Tuhan dengan keberadaan kami, talenta yang kami miliki. Kami boleh melayani Tuhan lewat puji-pujian, kami boleh melayani Tuhan lewat nasihat kepada teman-teman kami di rumah, di sekolah minggu. Kami juga boleh menjadi penolong bagi mama papa, menjadi penolong bagi oma opa, bagi kakak-kakak, bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon pertolongan Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Kadang-kadang kami takut, kadang-kadang kami tidak yakin, kadang-kadang kami pesimis. Tuhan Yesus, patahkan semua itu, karena kami punya Roh Kudus yang luar biasa memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus sedari kami kecil. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan memberkati kami yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan, kami yang harus belajar online. Mari Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami terima dari guru-guru kami, menjadikan kami anak yang pandai, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan, mama, papa, ibu, bapak, guru, terlebih orang-orang dewasa di sekitar kami. Ajar kami untuk rendah hati, kami mau menasihati teman-teman yang berbuat salah dengan penuh kasih. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan mulut, hati, dan tubuh kami untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami tidak mau menggunakan tubuh kami untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami dimanapun kami bersekolah. Tuhan memberkati supaya mereka juga boleh setia mengajar kami, supaya mereka juga boleh taat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sebagai pendidik. Berkati ya Tuhan mama papa kami yang ada dalam masa pandemi ini Tuhan. Mungkin mama papa kami ada yang harus bekerja ekstra untuk menambah kebutuhan keluarga. Mari Tuhan bukakan pintu berkat buat mama papa kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati orang tua kami, beri kesehatan yang baik, berikan tenaga yang baik, berikan keselamatan yang baik, supaya orang tua kami boleh mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak
tidak lebih besar dari kuasa manusia. Tuhan selalu membuka pintu-pintu berkat bagi setiap orang yang berseru dan mengandalkan Tuhan. Begitu juga Tuhan memberkati orang tua kami untuk mencukupi kebutuhan sekolah kami, mencukupi kebutuhan rumah tangga, supaya Tuhan kedua orang tua kami diberkati menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GPIB Manuel Cimahi. Tuhan memberkati KMJ kami, Ibu Pendeta Martina Nandohi Ratu Berisa, beserta dengan para presbiter, nampelkan, semua yang terkait di dalamnya, kakak-kakak layan, semua juga Tuhan yang menolong proses pemberitaan firman Tuhan secara online. Tuhan memberkati pemain musik, Tuhan juga memberkati multimedia, Tuhan juga memberkati poster, driver, Tuhan juga memberkati satpam, semua yang menjadi bagian dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, mari Tuhan terimalah pelayanan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan segala salah dan dosa yang sudah kami lakukan sepekan yang lalu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mau menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang memberitakan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia tercinta. Saat ini Tuhan kami menyaksikan lewat tayangan televisi banyak bencana alam yang terjadi Tuhan di seluruh tanah air Indonesia. Bahkan saudara-saudara kami ada yang harus kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, kehilangan harta bendanya. Tuhan kami bersedih untuk keadaan ini. Namun Tuhan kami terus naikkan doa. Bapa kasihanilah saudara-saudara kekasih kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, berikan apa yang mereka butuhkan Tuhan sebagaimana Tuhan peliharakan kami. Lewat tangan-tangan yang diberkati, lewat donatur-donatur, lewat orang-orang yang merelakan sebagian apa yang mereka punya untuk menolong saudara-saudara kami. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati juga para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dengan Bapak Maruf Amin dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Tetap kuat dalam menghadapi situasi bangsa dan negara kami yang masih bergelut dengan bencana alam, dengan COVID-19, dengan berbagai persoalan. Kami percaya kuasa Tuhan akan menghapuskan semuanya itu di atas bumi Indonesia, terlebih di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus, banyak yang akan kami mohonkan kepadamu, namun kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku.
Adik-adik yang manis, setelah kita sama-sama memberikan persembahan, saatnya kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Nah, ibadah kita akan selesai. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memberkati adik-adik sekalian, adik-adik PA dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Adik-adik yang di rumah tetap semangat, jaga kesehatannya, jangan lupa berdoa, dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Guru. Kakak mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.